Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanggita Putri Ayu Rangganis dari ABI 1 dengan NIM 209211028. Di sini saya akan mereview kembali modul yang telah kami kerjakan. Perkenalkan, nama saya Fajrianto dari kelas ABI 1 dengan NIM 209211021. Nama saya Hendra Bambang Faizal dari ABI 1 NIM 20921030. Perkenalkan, nama saya Anggi Syarif Hidayatullah. Saya dari ABI 1 dengan NIM 209211007. Oke, saya akan membahas tentang perdagangan internasional. Pada dasarnya meliputi dua aspek, yaitu ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari dalam negeri ke luar negeri melalui dengan ketentuan yang berlaku dan mengharapkan pembayaran valuta asing dan pertumbuhan ekonomi. Ekspor dan impor merupakan kegiatan yang penting bagi seluruh negara karena pada dasarnya melalui selisih dari nilai kegiatan ekspor dan impor akan menjadi pendapatan melalui cadangan devisa negara. Ekspor dan impor pun dibagi menjadi dua jenis, yaitu ekspor migas dan non-migas. Hal yang membedakan antara kedua jenis ekspor dan impor tersebut adalah jenis barang yang dikirim. Pada akhir tahun 2019, negara Cina terserang penyakit baru yang berasal dari virus mematikan yang dengan mudahnya menular kepada inang manusia, baik melalui udara atau cairan. Maka dari itu, virus tersebut dapat dengan cepat menyebar di berbagai benua sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi. Virus baru ini bernama coronavirus atau sering disebut juga dengan COVID-19. Pandemi COVID-19 tidak dapat dipungkiri membawa tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam dunia kesehatan, ekonomi, termasuk dalam perdagangan internasional. COVID-19 pantau stabil pada 2018 sampai 2020. Namun ekspor Indonesia lihat anjlok pada bulan Mei 2020 tercatat sebesar 10,53 miliar. Nilai ekspor tersebut menjadi yang terendah sejak bulan Juli 2016. Dibandingkan dengan April 2020, 13,40%. Ini dipengaruhi dengan adanya social distancing di negara-negara tersebut. Dilihat menurut sektornya, penurunan ekspor disebabkan oleh turunnya ekspor non-minyak dan gas atau non-migas, seperti ekspor pertanian, ekspor industri, serta ekspor pertambangan. Bulan Januari 2020, nilai impor mengalami sedikit penurunan. Penurunan paling besar dialami pada bulan Februari dan bulan Mei 2020. Pada bulan Februari 2020, penurunan terjadi karena mulai banyak negara yang mengonfirmasikan bahwa warga negaranya terinfeksi COVID-19. Sehingga kegiatan impor maupun ekspor dibatasi. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi resiko penyebaran virus COVID-19. Maka dari itu, pada tahun 2020, khususnya pada bulan Mei hingga akhir tahun, perdagangan di dunia, khususnya di Indonesia, mengalami penurunan drastis karena adanya larangan atau pembatasan ekspor dan impor yang telah diatur oleh WTO. Kesimpulan dari semuanya adalah pada masa pandemi COVID-19, seluruur perdagangan internasional mengalami perlambatan dikarenakan adanya larangan atau batasan ekspor impor yang diatur oleh WTO. Dan pada saat itu juga, pada Mei 2020 hingga akhir, Indonesia sempat mengalami penurunan hingga deflasi.